Korinya minum dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara tenda. Semoga apa yang diucapkan Allah SWT dan menjadi amal bagi kita semua. Ini ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu masih semangat? Bapak-bapak masih semangat ya? Ya, kita hari ini riwayat mengatakan ya ketika Nabi dilahirkan ya semua aktivitas terhenti. Mungkin Ustadz lebih paham ya. Semua aktivitas berhenti. Air pun yang tadinya mengalir itu berhenti. Ya, itulah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih semangat? Takbir, takbir, takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sampailah kita pada acara puncak, acara inti ya. Acara inti yaitu tausiah dari guru kita ya, Ustadz Romdoni Hamzah LC ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini banyak ilmu yang bisa kita pelajari dan gapai dan kita amalkan ya, tidak hanya kita berilmu dan kita amalkan. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Ini dari semalam belum tidur, makanya dirinya kayak melayang gitu. Jam 2:30 ada tamu dari Cianjur. Mau tidur tanggung subuh, habis subuh mau tidur tanggung. Ntar kesiangan kayak Pak RW Garai. Pak RW Garai ini jangan-jangan Pak RW paling muda se-Indonesia. Karena datang peringatan Maulid, kita doakan jadi gubernur. Tapi di Gorontalo. Gubernurnya di Gorontalo, Pak RW Garai. Kumaha doang. Sekali lagi jawabnya yang semangat ya. Wah kencang, masih semangat nggak nih kira-kira? Tadi main perbuangannya kencang-kencang banget, tapi nggak ada yang pecah ya. Perbuangannya nggak ada yang pecah nggak? Insya Allah, mudah. Yang kencang jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng mah kenceng. Iya, jawabnya yang kurang tepat. Geli amat tawannya. Bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamnya ma'rifat bukan nakirah. Waalaikumsalam. Kadang kita kalau ngucapin salam disingkat-singkat sih. Mikum, mikum. Mikum mah bukan jadi doa. Lam. Bukan jadi doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu teman juga begitu. Jangan dari mana? Itu bukan doa. Assalamualaikum. Gitu. Jawabnya gimana tadi? Waalaikumsalam. Sekali lagi ya. Yang benar dapat hadiah umroh gratis. Amin ya. Insya Allah nanti Ustaz Fakri yang berangkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Dan sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi segala petuah-petuahnya, orang tua kita, guru kita, mursyid kita, murabbi roh kita, Mukarram Kiai Haji Kusnadi selaku ketua MUI dan sesepuh daripada kampung apa ini? Kampung apa? Kampung Sorga, amin. Kampung Sorga. Al-Mukarram wal Muhtaram Menteri Perhubungan Bapak Ustadz Fakri yang telah menghubungi saya lewat Bapak Hadis. Alhamdulillah, salam kenal Pak Ustadz Fakri. Yang saya banggakan Pak RW Garai yang tadi menyampaikan sambutan begitu sangat singkat ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak semuanya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Mau dengerin cerita saya enggak? Tapi syaratnya harus diam. Mau dengerin cerita enggak? Mau ya? Ini bukan dongeng, tetapi ini real 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, Bu, Ibu. Ibu. Diem apa diem? Diem. Cep. Nah, Bapak yang anteng-anteng banget ya. Saya lihat makanan bapak-bapak masih utuh, tapi ibu udah pada habis. Ini ibu namanya mengamalkan apa yang diriwayatkan di dalam satu hadis. Makanan, minuman yang ada di majelis maulid ini semuanya menjadi positif. Dulu pernah ada di zamannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ada orang yang sama sekali nggak suka dengan maulid. Setiap kali ada ibu-ibu baca sholawat, bapak-bapak baca sholawat, orang tersebut kupingnya pengeng.
sih ini perbuatan bid'ah selalu dilakukan sama orang-orang kampung Parung Panjang. Iya benar. Ada nggak model yang kayak begitu di sini? Yang modelnya celana cingkrang jenggotnya 3 lembar? Banyak. Hati-hati di model kayak begini. Orang yang salah paham terhadap agama dan pahamnya salah terhadap agama. Saya ketika menjumpai orang kayak begini, saya ajak duduk bareng-bareng. Ayo kita ngopi bareng-bareng, kita ngerokok bareng-bareng, kita dudukkan persoalan mana yang benar. Lo bilang maulid bid'ah, bapak moyangmu siapa? Pertama kali yang mengadakan maulid siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dia orangnya kafir banget, gedek banget sama Nabi Muhammad. Lantaran girang, seneng dengan lahirnya Nabi Muhammad, dia hari Senin adabnya diringankan. Bagaimana kita umatnya? Lalu ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, ketika ada saudaranya baca sholawat dikata bid'ah. Ini kan pemahaman Islam yang harus diluruskan, betul? Mau dengerin cerita? Masih pada ngobrol sih ah. Bu, yang di pojok mau di pojok, yang mau senderan-senderan dah kagak ngapa-ngapa. Tahu senderan? Yang mau belonjoran gak apa-apa. Paham gak di bahasa saya nih? Paham gak? Saya orang Betawi, di sini bahasanya apa? Inggris. Apa bahasanya di sini? Oh, bos Jawa toh. Oh, jenengan yang Jawi. Jawi ini pundi? Purwokerto. Oh, nggih. Kula saking Betawi, tapi kula mondoke teng Jombang. Ngertos nggih dengan Jombang niku? Nggih. Lek Jombang niku Jawane Jawa kasar. Cuk kondi kon cuk. Jadi dulu ibu, bapak, anak-anak muda, mana anak-anak muda? Dulu di Libanon 10 tahun yang lalu pernah ada berita di surat kabar yang begitu sangat dahsyat. Sampai berita ini bisa diterima oleh orang-orang yang ada di ujung dunia. Berita apa? Berita peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Libanon. Ini sampai akhirnya ya, surat kabar menaruh berita tersebut di papan atas halaman paling depan. Ceritanya begini, di Libanon kalau maulid ini gak cuma kayak begini. Semua umat Islam di Libanon mereka hadir di satu tempat. Ya kalau kita mah di sini apa ya, kalau di daerah itu apa namanya, di alun-alun. Ini mah kita panas begini wajar, nggak apa-apa. Keringetan bisa jadi keringet kita nanti menjadi saksi di hadapan Allah ya. Mainnya main rasa aja, kita merasa panas di dalam hati, dingin banget kayak di dalam kulkas itu ya. Nggak apa-apa meskipun gobios. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Di sana ketika baca marhaban, marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban. Biasanya kalau di Betawi itu petasan. Tahu petasan? Kopi baru datang dari tadi yang saya tunggu-tungguin itu kopi. Perasaan dari saya datang kagak ada yang nawarin kopi dah. Saya mau ngomong, saya malu kamu setafir. Rokok mah udah 3 batang dikasih sama Kiai Kus tadi. Dalam satu seruputan kopi ada 10 inspirasi. Ibu, bapak, masih semangat? Begitu marhabanan bukan petasan yang disundut tapi pistol. Di Libanon masyarakat sipilnya ini wajib militer, maka warga sipil dipersenjatai. Gak heran ketika orang-orang datang maulid pada bawa pistol. Begitu marhaban ya marhaban, pistolnya ditembakkan, jedar. Nah, rumah yang ada di Libanon itu gak kayak rumah kita ada gentengnya. Mereka modelnya apartemen. Kan Libanon ini sekuler, banyak juga orang Kristennya.
ternyata ada anak kecil yang beragama Kristen, dia melihat pertunjukan peringatan Maulid Nabi, ada satu peluru yang nyasar mengenai daripada leher si anak daripada yang beragama Kristen. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarganya ribut, dia demo kepada umat Islam. Mana umat Islam? Apaan ini umat Islam? Mengadakan kerusuhan kayak begini. Akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit Amerika yang ada di Libanon. Begitu dilakukan tindakan, ternyata anak tersebut tidak bisa terselamatkan alias mati. Ibunya makin parah, teriak di dalam rumah sakit, ya Muhammad, aina anta? Muhammad, aina anta? Aina anta Muhammad? Demo dia. Muhammad, di mana engkau? Umatmu setiap tahun mengadakan maulid, lantaran umatmu mengadakan maulid, satu anak saya kena korbannya. Tunjukkan kalau kau seorang rasul, tunjukkan kalau kau saat ini masih hidup, selamatkan anakku. Itu ibunya sambil lari masuk ke ruang operasi. Dipikir anaknya sudah ditutupi kain kafan, ternyata tuh anak, begitu ibunya masuk ke ruang operasi, anaknya lagi begini nih, lagi nyantai. Ibu, yang tidur lah, jangan dibangunin. Ntar kita pulang, jangan dibangunin. Saya teriak-teriak di situ tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu masuk ke dalam ruang operasi, anaknya lagi duduk santai sambil minum kopi. Mana kopinya ini? Aduh, saya kudunya nyindir dengan cara apa ini? Apa yang terjadi ibu? Ibu, kalau makan jangan berisik. Dengerin saya ngomong nih. Ya. Akhirnya alhamdulillah. Ya kagak jadi, tega amat sih. Saya DP HP-in mulu. Lanjut ke nih. Lanjut. Sampai di mana tadi ceritanya? Sampai di mana? Kopi. Kira-kira mana cakepan fotonya sama orangnya ini? Jangan serius-serius, sudah panas. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu anaknya di dalam ruang operasi lagi nyantai begini, itu anak ngomong, ya ummah, aghliq jilbab, ummah, aghliq jilbab. Ibu, mboe, lawangnya tutupan. Tutup pintunya ibu. Ibunya kaget, ya Allah, tadi kata dokter anak saya mati, tidak bisa diselamatkan. Begitu saya masuk ke ruang operasi, ternyata anak saya sehat. Dan kalimat yang keluar dari lisan anaknya, tutup pintu, ada orang mau keluar, jangan sampai dia keluar. Akhirnya dipeluk anaknya sama si ibu. Nah, kata para dokter, kamu sudah mati. Ibu, iya, saya udah dibawa ke satu alam yang saya nggak tahu, gelap. Ternyata datang sosok seorang yang begitu bercahaya, menggunakan baju putih, tampan wajahnya. Kemudian dia mengusap leherku. Lalu aku bertanya kepadanya, Man anta? Siapa kamu? Laki-laki itu menjawab, Anal Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Saya adalah manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad 50 tahun yang silam, 50 abad yang silam sudah wafat, tetapi beliau tetap hadir tatkala kita membaca salawat atas baginda Rasulullah. Makanya pada saat kita marhaban ya nural aini, rasakan Rasulullah hadir bersama kita. Jangan marhaban, itu makanan masih ada yang bisa. Ya nural, masukin tas. Gimana Rasulullah mau duduk sama kita? Kata Rasulullah, tadi saya diundang, begitu saya datang kok saya dicuekin. Jadi begitu kita baca maulid,
kita mengucapkan salam kata Rasulullah, salamnya benar-benar Rasulullah hadir. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Athiya. Ya Rasul, Assalamualaikum ya Rasul. Saya kangen, saya rindu, saya ingin banget peluk engkau ya Rasul. Orang kalau baca maulid dengan penuh penghayatan, maka tetesan air mata karena kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kata kita umatnya, seorang sahabat jam 12 malam nggak bisa tidur, Bapak Ibu, tengkurap salah, miring salah, celentang salah. Lalu seorang istrinya bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apa gerangan yang kau rasakan? Entah. Ketika aku pejamkan mata, yang terlihat adalah wajah mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sang suami ini izin untuk ke rumah Rasul. Apa kata istrinya? Ayah, Rasul saat ini udah istirahat, dari pagi siang sore lelah berdakwah. Besok aja kalau mau ke rumah Rasul. Nggak bisa, harus malam hari ini juga. Lihat kecintaan sahabat pada Rasulullah. Di saat Rasulullah menarik selimut untuk istirahat sejenak bersama Sayyidah Aisyah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rasul. Ya Sayyidati, hal hunaka dhaif? Apakah ada tamu di luar sana? Sepertinya iya baginda. Coba saya tengok. Biarkan saya yang menengok siapa tamunya. Engkau sudah saat istirahat ya Rasul. Enggak, ini umatku. Aku adalah pemimpin dan pemimpin umat adalah pelayan baginya. Maka seorang RW, seorang RT bukan pemimpin, tapi adalah pelayan bagi warganya. Sepakat? Sepakat. Sayyidah Aisyah nggak pernah memanggil Muhammad, nggak pernah. Sayyidah Aisyah selalu memanggilnya dengan panggilan ya Rasulullah. Ibu-ibu, kalau pengen ikutin sunnah Nabi, kalau panggil suaminya sesuai dengan jabatannya. Kalau suaminya RW, jangan panggil namanya, panggil W. Kalau itu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bukan PHP. Ini kalau ngopi tanggung jawab bisa sampai jam 3 ini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya izin duduk ya Pak Kiai ya. Pak Kiai izin duduk ya. Akhirnya Rasulullah keluar rumah, keluar. Ini sahabat lagi nangis, ajengan. Sahabat lagi nangis. Ya Rasul, ya Rasul, ngapa? Kamu ngapa? Kalau bahasa orang Cinderanya, lu ngapa lu? Lu ngapa? Paham nggak? Paham nggak? Lu ngapa? Ya Rasul, ashtaqu ilaika ahabbu min ahli wa mali wa waladi hatta min nafsi. Uhibbuka ya Rasul, saya cinta kepadamu wahai Rasul. Saya rindu kepadamu ya Rasul. Saya nggak bisa tidur. Kecintaan saya, jatuh cintanya saya kepadamu melebihi kecintaan saya kepada istri saya, kepada anak saya, bahkan kepada diri saya sendiri. Halo, halo, hai, halo. Kalau saya bilang halo, bu jawabnya hai. Halo. Hai. Cep. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Apa yang terjadi Bu? Nangis ini sahabat. Ya Allah ya Rasul, anta muda fa'amut. Engkau manusia, pasti yang namanya tabiat manusia akan mati. Saya nggak tahu siapa yang akan duluan di antara kita. Apakah engkau duluan atau saya duluan? Ketika ada di antara kita yang lebih dulu meninggal, famata ara wajhak, kapan saya bisa menatap wajahmu yang mulia ya Rasul? Rasulullah meneteskan air mata. Akhirnya apa?
Allah tidak membiarkan Nabi Muhammad di dalam kebimbangan. Jibril, turunlah engkau ke bumi, sampaikan salamku kepada Muhammad kekasihku. Turun, mengucapkan salam, assalamu alaika ya Muhammad, Allah yuqri'uka salam. Salam sejahtera untuk Muhammad, engkau mendapatkan salam dari Allah. Jangan bimbang dan jangan bingung menghadapi sahabat yang kerinduannya begitu berapi-api kepadamu. Sampaikan ayat ini kepada sahabatmu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah, ngantuk apa ya? Apa kata Rasulullah menyampaikan daripada wahyu Allah? Waman utawi sapane wong yuti taat sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan taat sapa man ing rasule Gusti Allah. Siapa orang yang taat dan cinta kepada Allah, taat dan cinta kepada Nabi Muhammad, maka mereka kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita datang pada pagi hari ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah, yang kelak insya Allah kita bakalan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang baru masuk ceramah, tadi pembukaan doang, katanya lama amat ini. Ibu, bapak, esensi, apa esensi? Substansi, hakikat, sejatinya peringatan Maulid sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mampu mempelajari akan pri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu kita mengamalkannya di tengah masyarakat yang saat ini sedang krisis moral dan krisis daripada panutan. Ibu, bapak, apa sih yang menyebabkan konflik di antara umat Islam? Apa yang menyebabkan konflik di antara umat Islam? Yang di sini takbir, yang di sini takbir, serang, ini serang. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan orang yang emang benar-benar pengen kita pada berantem. Apa yang menyebabkan kita pada konflik satu dengan yang lain? Satu, karena kita merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain. Ini persoalannya. Lihat Rasulullah, Rasul kekasih Allah. Halo, halo. Ibu, ini bisa nanti dipraktekkan di dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Ketika kita merasa bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari siapapun, alias mentawadukkan diri kita di hadapan siapapun yang kita hadapi, saya yakin tidak akan pernah ada konflik di antara kita. Yang ini merasa paling sunnah, yang ini merasa paling benar, yang ini merasa bahwa ini ikut para ulama-ulama terdahulu. Saya pengen dimanapun saya berada, dimanapun saya ngomong, wayahnya, saatnya sekarang kita bersatu, padu bersatu. Hal-hal yang kira-kira membuat perpecahan umat kita buang jauh-jauh. Boleh kita seragamnya berbeda, tetapi bagaimana kita mengirtibatkan batin kita bahwa Tuhan kita satu Allah, Nabi kita Muhammad, kitab suci kita Al-Quran, kiblat kita Ka'bah.
Urusan ini dan itu, apalagi urusan politik, jangan kemudian dijadikan alasan untuk kita pada berantem. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Di rumah saya, sampingnya foto Mbah Hashim Asy'ari, sampingnya foto Habibullah Rizik. Ini kita lagi diadu domba, Pak. Ini kita lagi diadu domba, Bu. Yang saat ini ditonton oleh dunia, Islam adalah agama yang berkembang luas dengan kekerasan. Padahal keluar dari jalur Islam. Islam sesungguhnya adalah rahmat seluruh alam. Jangan kata manusia, flora dan fauna merasakan rahmatnya Islam. Tumbuhan, hewan merasakan rahmatnya Islam. Lihat ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satu binatang pun yang dizolimi oleh Nabi. Tidak ada satu pohon pun yang ditebang oleh Nabi. Tidak ada satu daun pun yang dipetik oleh Nabi Muhammad. Dahsyat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saking menjaganya flora dan fauna, beliau melewati jalur yang tidak pernah dilewati oleh siapapun, yang disebut dengan Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu adalah tempat kerajaan bangsa jin. Orang yang lewat situ pasti mati. Nabi Muhammad beserta Sayyidina Abu Bakar lewat Saniyatul Wada. Begitu sudah terlihat wajahnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar, orang-orang Madinah dan orang-orang Muhajirin yang lebih dulu sampai mereka menabuh rebana sambil mendendangkan talal badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al illahida. Datang Rasulullah disambut oleh orang-orang Ansor. Telah datang cahaya purnama min thaniyatil wada, dari dua gunung yang di tengahnya ada jurang yang begitu sangat dalam. Perjalanan yang tidak mudah, banyak rintangan, banyak godaan. Telah datang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya takbir, semuanya membaca salawat. Marhaban ya Rasulullah. Capek Rasulullah menyatukan umat, jangan kemudian persatuan yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad kita sendiri yang memecah belahkan. Jangan bikin Nabi Muhammad kecewa. Jangan bikin Nabi Muhammad menangis oleh karena ulah daripada umatnya. 15 abad yang silam, 15 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan berkata kepada para sahabat, ini saktinya Rasulullah, bisa membaca berapa abad yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Inna syaitana qad ayyasa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sesungguhnya hampir putus asa untuk membendung populasi umat Islam. Bisa sampai saat ini Islam ke Parung Panjang, bisa sampai Islam ke Cinere, bisa sampai Islam ke Papua, bisa sampai Islam ke Timur Timur, bisa sampai Islam ke benua Eropa, benua Rusia, benua yang ada di dunia. Setan nggak sanggup membendungnya. Tetapi luar biasanya setan, dia nggak ada kata putus asa. Apapun bisa dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh setan? At-tahrishu bainahum. Ditebarkan at-tahrish, bagaimana at-tahrish? Al-adawah. Ditebarkan permusuhan di antara umat Islam. Biarin umat Islam bisa sampai ke Parung Panjang, sampai ke Cinere, sampai ke Gandul, sampai ke Jawa Barat, sampai Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi saya tebarkan permusuhan di antara mereka. Saya bikin hati mereka ada kesombongan dengan ilmunya, ada kesombongan dengan hartanya, ada kesombongan dengan golongan dan kelompoknya, ada kesombongan dengan benderanya, ada kesombongan dengan atributnya, sehingga mereka saling berkelahi antara satu dengan yang lain.
Ini adalah bentuk tipu daya setan. Ketika kita saling berselisih, yang kemudian menjadikan permusuhan di antara kita, sesungguhnya kita telah masuk di dalam perangkapnya syaitan. Kira-kira sekarang mau mendewasakan diri melihat sebuah perbedaan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang gak akan pernah kita bisa pungkiri. Kita hasil dari perbedaan mak kita sama bapak kita. Coba kalau mak bapak kita satu jenis, ada kita nggak? Nggak ada. Di komplek ini nggak semua satu suku. Ada di Jawa, ada dari Sunda, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera. Kalau satu sama lain saling memaklumi, maka akan tumbuh masyarakat yang madani dan hadari. Setuju? Setuju? Kan tujuan Islam begitu. Kita biar pada kenal. Alhamdulillah wasilah Ustadz Fakhri, saya bisa kemari, saya bisa tahu tradisi maulid yang ada di kampung Parung Sasak, Parung Panjang. Oh kayak begini ya tradisinya, meriah banget, pakai tabu-tabuhan. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang tidak bisa disebut dengan bid'ah. Bid'ah kalau kita mengacu pada kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, apa definisinya? Definisi daripada bid'ah itu ihdatsu amrin fid dini yushbihu minhu wa laysa minhu. Makanya kudunya ngaji orang. Ini belajar di YouTube doang udah pengen jadi ustaz. Belajar di YouTube, belajar pakai Google, udah bikin fatwa. Kiai kita mondok puluhan tahun belum, nggak berani, gampang-gampang mengeluarkan fatwa. Kalau sekarang gampang banget, ziarah kubur, syirik pala lo. Ziarah kubur dibilang syirik. Nyuci keris katanya syirik dari mana? Nyuci motor juga syirik kalau gitu. Sama-sama besi, iya nggak? Mandi kembang katanya mandi kembang, syirik dari mana? Semua kan tergantung daripada niatnya. Ini bukan persoalan agama, ini persoalan budaya. Persoalan budaya tidak bisa dikaitkan dengan persoalan bid'ah. Al bid'ah tata'allaqu bil umuril ibadah la bi umuril adat. Bid'ah hanya berkaitan pada persoalan agama, tidak pada persoalan budaya dan tradisi. Masing-masing wilayah kita punya tradisi, punya budaya, maka jagalah budaya, maka jagalah tradisi, karena ini adalah bagian daripada kearifan lokal yang dibahas dan memiliki bagian dalam peranan agama kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Yang terpenting esensi daripada peringatan Maulid, bagaimana akhlak kita mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Seseorang keislamannya bukan dilihat daripada kedalaman ilmunya, bukan dilihat dari seberapa cingkrang celananya, bukan dari seberapa panjang jenggotnya dan hitam jidatnya, tetapi keislaman seseorang itu dilihat dari seberapa mulia akhlaknya dengan sesama, seberapa menghargainya dia dengan perbedaan, seberapa memuliakannya dia dengan tetangga dan orang lain yang berbeda agama, kultur, suku. Di sini amalkan, meskipun kita berbeda kampung halamannya, tradisinya, tapi kita bisa duduk bareng-bareng, kita bisa nyeruput satu gelas bareng-bareng, kita bisa ngerokok bareng-bareng. Indah toh, enak toh, enak. Berantem itu nggak ada manfaatnya. Yang enak itu kita membangun kasih sayang di antara kita, tebarkan kedamaian. Islam agama kedamaian. Assalamualaikum, apa kabar? Enak daripada kita lewat yang ada kecurigaan dengan sesama. Itu lagi dimunculkan oleh orang-orang Yahudi, Islamofobia. Ada mata kuliah saya pada saat kuliah namanya At-Tansiriyah, Kristenisasi. Lembaga pendidikan Kristen terbesar se-Asia Tenggara ada di Lembah Karmel, Cianjur. Salah satu materi yang mereka pelajari adalah bagaimana memecah belah persatuan dan kekuatan umat Islam lewat persoalan-persoalan agama. Antara kunut dengan tidak kunut, antara tahlil dengan tidak tahlil, antara maulid dengan tidak maulid. Ini yang sedang dibangun oleh mereka. Tujuannya biar kita ini kagak pada bersatu. Kalau kita nggak bersatu, kita nggak punya kekuatan. Ayo bareng-bareng rapatkan barisan kita, satukan niat tekad kita. Ingat bahwa Tuhan kita sama Allah.
Nabi kita Muhammad, kiblat kita Ka'bah, kitab suci kita Al-Quran. Kalaupun ada perbedaan itu pada wilayah-wilayah furu'iyah, bukan wilayah-wilayah usuliyah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk para ulama-ulama, guru-guru yang udah berjuang babat kampung ini, mengajarkan kepada umat yang ada di wilayah ini, sehingga mereka ngerti bagaimana caranya wudhu, mereka ngerti bagaimana caranya salat, mereka ngerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang manusia dan hambanya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau ajarkan yang saat ini sudah ada dalam pangkuan Allah menjadi ilmu yang barakah dan manfaat, yang kemanfaatannya kembali kepada beliau. Guru-guru kita yang masih pada hidup, kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, keturunannya saleh dan salihah. Ayo kita bareng-bareng saling menguatkan, saling sambung doa, mengkaitkan antara satu batin dengan batin yang lain. Insya Allah sejarah akan terulang kembali. Islam pernah sampai pada titik puncak kejayaannya, dan kita sebagai pelakunya saat ini, kita adalah rijalul hadarah, kita adalah manusia peradaban. Bangun peradaban itu, peradaban persaudaraan yang ada di antara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, Bapak, saya mau kasih oleh-oleh, mau? Saya dapat dari Kiai Haji Mukhlis Abdul Mughni Al-Faranji. Beliau adalah murid daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani adalah musnidud dunia, ulama Indonesia menginternasional di dunia. Diijazahkan untuk membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Di 41-nya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulangi 40 kali. Lisan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati rentakkan apa yang menjadi permohonan kita. Ya Allah, saya punya anak, jadiin anak yang soleh, anak yang taat kepadamu, bakti sama saya sebagai orang tuanya, anak yang nurut, cuman medianya pakai air putih. Ntar itu air putih begitu selesai dibacain Fatihah 41 kali, tiupin, minumin ke anak, airnya diulus-ulus, di ubun-ubun tuh anak. Insya Allah Fatihah itu 5 qiraat lah, tergantung niat kita, niatnya buat apa. Tapi jangan sekali-kali niat baca Fatihah untuk memadorotkan atau mencelakai orang lain. Yakin Fatihah itu kunci dari segala macam yang ketutup, bukanya dengan Al-Fatihah. Ajaztukum kama ajazani Syekh Muhammad Mukhlis Abdul Mughni Al-Faranji di jalbil masalih wa tarkil mafasid. Bapak bilang qabil tu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya yang benar semua datang dari Allah. Yang salah, yang kurang itu semua karena kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu ridha dan maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi wasilah kita ketemu nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustadz Romdoni Hamzah yang sudah menyampaikan, ya, sedikit saya rangkum tadi, ya. Dari salam saja sudah dikasih ilmu oleh Ustadz, ya. Terima kasih banyak Ustadz. Sebenarnya mungkin jamaah sudah tahu, cuma lupa Ustadz, ya. Ngeles sedikit, tak ngeles, ya. Terus selanjutnya terkait Maulid Nabi, ya, bid'ah, ya. Nah, ini kita harus lebih leluasa menyikapinya, ya, terkait bid'ah, ya. Terus cintai Rasul, ya, cintai Nabi, melebihi anak, istri, ya, dan melebihi semuanya, ya. Dan kita harus selalu tawadu, ya, bersatu padu, ya, buang perpecahan. Terus esensi dari Maulid Nabi, ya, menjadi kita akhlak yang Islami,
ya, cinta kepada sesama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita amalkan, ya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu doa, ya. Kita doa mohon kepada Ustadz Yadi untuk membacakan doa untuk kita semua tambah keberkahan bagi lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustadz kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين 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 يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar, jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para sahabat, jalannya para orang-orang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 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 wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Yadi. Selanjutnya telah sampailah kita kepada pengunjung acara, ya. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini Allah selalu berkahi, ya, berkahi sampai dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kami dari panitia, ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian ataupun dalam penyambutan acara pada hari ini, ya. Dan kami ribuan terima kasih sudah memenuhi undangan ini. Mudah-mudahan jamaah ini tidak hanya ramai di majelis taklim, ya, ramai juga ketika sholat berjamaah, terutama yang bapak-bapak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, cukup sekian dari saya. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipersilakan untuk ramah-ramah, ya, untuk makanan yang sudah disiapkan, monggo boleh untuk panitia dan untuk apa teman-teman dibantu.